Beberapa minggu lalu, indeks harga saham gabungan melambung tinggi gara-gara investor asing yang kembali ke pasar modal Indonesia. Tapi seminggu terakhir, aliran dana investor asing mulai menipis. Beberapa saham blue chip pun kembali melorot harganya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah yang bisa dilakukan para investor? Berikut analisis dan tips dari Budi Fransidi, Profesor dan Lecturer Universitas Indonesia. Saya pikir kenaikan dari beberapa saham itu sudah lebih fundamental, tapi beberapa lagi sebenarnya ya masih belum mencerminkan fundamental ya. Iya, tapi kalau bicara indeks yang menjadi penentu nih makroekonomi kita nih. Kalau makroekonomi kita fundamentalnya bagus sih saya pikir ya indeks masih akan berpeluang naik nih. Terutama bulan Desember kita harapkan ya banyak yang berkepentingan untuk window dressing. Kalau sekarang ini kita sangat menggantungkan pada kondisi fundamental makroekonomi. Kalau kita bisa positif jadi Q3 ya, positif apalagi lebih baik dari Q2 ya saya pikir kan bagus ya indeks kita ya, paling tidak ya positif di tahun ini belasan persen ya. Juli Agustus itu ya yang kita nggak tahu ya. Di Agustus kan paling berat-beratnya itu kasus COVID kita ya. Kalau Q4 itu udah pasti positif, Q3 ini dan secara keseluruhan apakah bisa tercapai itu 4, sekian persen target economic growth. Ya sementara sih nggak ada perubahan ya, pertumbuhan ekonomi 4, sekian persen, tapi dengan kondisi di Juli Agustus itu apakah masih bisa tercapai itu ya. Ya kalau bisa 4% ya bagus, tapi kalau nggak tercapai 4%, saya pikir indeks di saat ini ya sudah satu yang wajar 6566 ya. Dan jangka panjang yang namanya pergerakan indeks itu mestinya konvergen ataupun akan inline dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara ini. Nah kalau minus saya pikir dalam jangka November ini kita tidak bisa berharap banyak, paling juga di Desember baru akan rally lagi ya indeks kita IHSG karena kalau masuk Desember kan ya, banyak pihak berkepentingan untuk menjaga tidak ditutup melemah di akhir Desember ya window dressing. Saya pikir year to date masih positif ya aliran dana asing ya. Jadi sekarang masalahnya adalah ya beberapa sama bursa Amerika udah begitu tinggi ya. Jadi ya sedang mencari lah di mana nih yang emerging yang menawarkan return tinggi. Cara yang namanya fixed income lebih nggak menarik lagi kan. Equity market kita masih lebih menarik ya dibandingkan negara emerging yang lain. Paling tidak konsistensi yang terus masuk kan tetap mensupport kenaikan IHSG kita ya, terutama yang big cap yang memang masih belum menunjukkan perubahan kenaikan signifikan ya kalau menurut saya. Jadi bank ya beberapa bank besar lah ya, sudah benar-benar recovery rebound akibat maraknya dana asing masuknya. Beberapa yang consumer goods itu masih dapat sentimen negatif seperti grup yang GoFood itu kan masih sentimen mungkin aksi korporasinya. Oh iya kita sebenarnya ada sangat tergantung juga selain pertumbuhan ekonomi harga komoditas masih bertahan tinggi nggak beberapa kan all time high ya. Kalau memang itu masih terus bertahan tinggi ya kita akan ya diuntungkan juga ya harga komoditas kol dan sawit kan. Oh iya kol udah mengalami koreksi sedikit ya. Dan otomotif seperti Astra juga bagus tuh ya, artinya belum ada bergerak banyak padahal secara fundamentalnya sudah mulai menuju kondisi 2019 lah. Ya karena kendaraan itu tahun ini diprediksi roda 4 830 ribu ya kalau nggak salah. Pokoknya naik di atas ekspektasi lah. Ini lebih cepat dari prediksi semula. Jadi ini subject to Q3 yang belum keluar ya dari ini. Jadi agak susah juga. Jadi kalau yang sudah Q3 keluar dan bagus dan masih belum direspon, bagusnya di atas ekspektasi. Nah itu yang mungkin kita harus coba akumulasi. Tapi kalau yang Q3-nya belum keluar, kemudian kita katakan bagus cuma Q3-nya jelek, berbalik tuh. Atau sebaliknya kita lihat kinerjanya sideways saja ternyata Q3-nya bagus.
Nah, dalam minggu-minggu ini ada beberapa emiten lagi yang ketiganya keluar, dan salah satunya tuh yang saya lihat awalnya, wah ini masih murah nih. Ini ketiganya keluar dan jelek. Tapi kalau yang sudah keluar ya itu Astra bagus. Karena Astra itu secara grup itu dia support oleh AALI yang meningkat sangat signifikan. Ya, bottom line-nya FPSC dan juga UNTR, United Tractors. Walaupun ada anak perusahaan juga yang tidak perform, ya, artinya masih rugi walaupun ruginya mengecil. Jadi harus dibedakan tuh dua kelompok yang sudah keluar, tiganya, dan yang belum keluar. Makanya saya nggak begitu berani kalau memprediksi apa yang dalam waktu dekat dan sebagainya, karena masih banyak yang tadi belum terbuka, yang artinya belum kita tahu update terakhirnya. Terus benar-benar ikuti update terakhir kalau untuk itu ya.